kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 22 Oktober 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gurdiana PRR. Mari para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengatakan kepada kita bahwa hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala, dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya apabila ia datang dan mengetuk, mereka segera membukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan menyuruh mereka duduk makan, lalu ia sendiri akan melayani mereka. Nah, melalui perumpamaan ini menggambarkan pentingnya kesiapsiagaan dan kepekaan kita terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam keadaan siap, seperti seorang hamba yang menanti tuannya pulang dari pesta pernikahan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, kapan Dia akan mengetuk pintu hati kita, maka kita harus selalu siap untuk menyambutnya. Bagaimana kita bisa bersiap? Yang pertama, dengan memperhatikan sabda Tuhan yang selalu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sabda Tuhan adalah lentera yang menerangi jalan hidup kita. Dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan semakin mengenal kehendak-Nya dan memahami jalan yang ingin Tuhan tuntun kita. Dan yang kedua, dengan melakukan kehendak-Nya, kesiapsiagaan bukan hanya tentang bersiap secara fisik, tetapi juga bersiap secara rohani. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi segala kekurangan, yaitu dosa-dosa yang terkadang kita lakukan tanpa kita sadari. Dan yang ketiga, dengan menjalankan kasih, Tuhan hadir di tengah kita dalam wujud orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan menunjukkan kasih kepada sesama, kita menunjukkan kesiapsiagaan kita untuk menyambut Tuhan. Untuk itu para sahabat yang terkasih, mari kita menjadi hamba-hamba yang selalu berjaga-jaga, yang siap menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam kesiapsiagaan dengan hati yang terbuka dan tangan yang siap untuk melayani. Karena Tuhan akan datang bukan hanya sebagai Raja yang agung, tetapi juga sebagai pelayan yang penuh kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube, Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.